malam semua. Nih dia hasil cheesecake kita hari ini ya. Warna coklatnya bagus ya. Gold. Nggak gold banget sih, tuh cheese-nya kelihatan kan. Nah ini buatnya agak ribet sih, tapi enak hasilnya ya. Saya mau potong-potong. Nah ini dia potongannya ya. Dari hasil potongan panjang-panjang ini saya mau potong lagi menjadi kayak kotak-kotak gitu loh, biar langsung satu mulut, karena kan biar gampang makannya ya, seperti itu. Nah saya mau potong-potong seperti ini. Oke tuh ya, ini hasilnya. Kita bisa coba bareng-bareng ya, rasanya enak dan cocok kalau misal untuk hari raya atau di acara-acara tertentu ya. Yuk kita mau cobain kuenya seperti apa. Saya mau taruh di piring dulu. Rasanya enak banget ya, manisnya pas ya, lembut. Oke, pokoknya mantap. Yuk kita cobain. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau tes nih untuk cheesecake-nya, rasanya enak atau enggak ya. Nih yang sudah saya potong kecil supaya bisa langsung masuk ke mulut saya. Yuk kita coba. Ini dia kuenya. Selamat mencoba. Enak. Nah ini kamar saya. Walaupun saya Kristen, jadi sama sekolah ya, kita boleh beribadah. Yang penting kita saling menghormati. Oke? Enak. Ya, jangan lupa di like, di komen, di share ya, dan di subscribe please. Tuhan Yesus memberkati supaya channel ini bisa berkembang ya. Oke? Teman-teman harus coba. Manisnya pas, kejunya juga berasa ya, walaupun kurang banyak karena modalnya kurang ya. Rasanya enak, manisnya cukup ya, nggak terlalu manis, karena kalau kue terlalu manis juga kan enak ya. Ya teman-teman harus coba. Oke, bisa mudah, buatnya juga gampang susah tadi gampang. Oke, dan like, comment, and nah ini dia bahan-bahan yang kita perluin ya. Ada susu 100 ml, terus juga ada minyak vegetables atau minyak sunflower atau toast, itu saya pakai 1/4 cup ya. Terus ada gula untuk yang putih telurnya 1,5 cup, yang untuk anak tepungnya saya pakai 3/4 cup ya. Terus juga ada vanila kesukaan saya ya, 1 sendok teh. Terus juga ada tepung 1 cup. Terus ada baking powder 1,5 sendok teh, ada garam 1/4 sendok teh, terus juga ada kuning telur 4 butir atau 80 gram. Terus ada putih telur ya, itu beratnya 120 gram dari 4 butir telur. Dan nggak ketinggalan yang jelas ada cheese curd yang sudah saya parut ya. Banyak atau enggaknya tergantung teman-teman. Oke, karena saya punya cuma sedikit ya, pakainya segitu aja deh. Yuk tepungnya kita masukin, diayakan atau disaringan, ayakan kelapa, ayak atau apa gitu ya. Nih supaya nggak ada gerundul-gerundul. Pokoknya semua bahan kering kita campurin, kita masukin. Oke, sebelum bahan basahnya semua kita masukin ya. Terus kita masukin baking powdernya 1,5 sendok teh ya. Lalu lanjut lagi dengan garam, kita masukin 1/4 sendok teh ya. Terus baru kita mau ayak nih ya. Dan jangan lupa gulanya juga nih ya, 3/4 cup. Oke, supaya nggak terlalu manis juga, makanya gulanya agak saya kurangin dari yang resep aslinya ya. Nah sekarang saya mau saring dulu, baru nanti saya aduk dengan adukan secara manual ya. Teman-teman bisa lihat nih, ada yang kasar-kasar. Nah ini kasar-kasar ini suka agak susah kalau mau dihancurkan kalau kita pakai secara manual atau enggak, kalau nggak pakai yang airnya hangat ya. Susunya kan saya nggak ngatur, jadi agak susah. Nah ini kita mau aduk pakai yang manual supaya lebih rata lagi ya. Ada tepung, garam, baking powdernya ya, sama gulanya biar rata. Terus kita masukin nih yang bahan-bahan basahnya. Kita masukin telurnya dulu deh, nih telurnya ya. Terus lanjut lagi kita mau masukin susunya 100 ml ya, 1 pakai
teman-teman pakai yang susu ultra yang rasa ya. Terus kalau mau rasa orange ini, kalau mau susunya diganti dengan jus jeruk boleh ya. Terus kita masukin oilnya 1/4 cup ya, teman-teman boleh pakai sunflower, corn oil atau maizena, pokoknya vegetable oils. Nah setelah itu baru kita pecahin kuning-kuningnya ya, habis itu kita aduk ya biar rata, biar semua bahan tercampur dengan baik. Oke, saya hanya pakai manual aja kalau yang untuk ininya ya. Saya sih memang nggak terlalu bisa bikin kue, cuman saya mau belajar karena kan waktu di Saudi itu banyak ya untuk saya setelah pulang dinas, makanya saya banyak belajar. Terus saya juga mau berbagi juga sama teman-teman. Kalau orang nggak suka masak itu bukan artinya kita nggak bisa masak sama sekali. Kan sekarang banyak ya kayak di YouTube tuh kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi kita bisa memanfaatkan tuh waktu luang dibandingkan gosip dengan kita buat kue, dan juga bisa kita pakai untuk menghasilkan uang. Nah sekarang saya masukin vanilanya, saya pakai lipstick yang dari Poster Club ya, 1 sendok teh. Terus kita aduk rata lagi. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, kita bisa lakukan bisnis online ya, bikin satu terus kita masukin deh di Instagram, di Twitter, Facebook ya, terus buka open BO supaya orang-orang bisa pesen ya. Nah kalau teman-teman mau bikin usaha online, jadi nanti kalau uang yang DP-nya itu 50% dari jumlah modal yang kita keluarkan sudah masuk, terus kita kirim. Nah setengahnya nanti pas mau kirim dia akan kirim lagi. Jadi kalau misalnya mereka cancel, kita nggak akan rugi karena uang modalnya sudah masuk ya, dan kuenya bisa kita makan kalau memang dia cancel ya. Jadi jangan dikirim kalau dia belum bayar penuh. Oke tuh ya, kalau sudah bayar penuh baru kita send dengan Gojek, atau kalau misalnya kita punya motor sendiri kita bisa minta tolong sama suami, akhirnya uang pengiriman masuk ke kita, kantong kita juga. Seperti itu. Nah ini kita aduk rata ya, sampai rata banget ya, supaya nggak ada yang yang tersisa di bawahnya. Karena kadang-kadang kalau ada tersisa, yang menurut saya pelajari dari orang-orang yang sudah terkenal kayak Ibu Fatma Balawan, kayak Chef Agung, terus Chef Yongki ya, itu kita nggak harus aduk rata bener adonannya. Nah sekarang saya mau kocok nih putih telurnya. Putih telurnya ini jangan lupa karena saya pakai mixer tangan, saya pakai kecepatan tinggi ya. Tapi kalau teman-teman pakai mixer, stand mixer ya, itu kecepatannya tergantung. Kayak punya saya itu 6, artinya itu dibagi 2, 3 ditambah 1, 4 selama 6 sampai 10 menit ya. Yuk kocok. Ini kita kocok sampai dia kaku ya. Nanti gulanya jangan lupa teman-teman dimasukin sedikit ya. Kalau sudah ada putih telurnya itu lebih mengembang ya. Nah ini kita masukin sedikit supaya gulanya dengan baik ya. Semua kecepatan tinggi mixer tangan stand mixer. Nah hasilnya seperti ini ya. Ya sudah berjejak. Oke tuh ya. Nah sudah bagus. Kita mau stop, bersihin dulu, taruh di kecepatan yang paling rendah supaya kita bisa bersihin sisanya ya tuh. Oke hasilnya seperti itu ya. Sudah kental, sudah berjejak ya. Terus nanti kita mau gabungin dengan adonan yang sebelumnya ya. Saya hanya menggunakan kalau yang ini pakai kocokan biasa, kocokan manual, bukan kocokan biasa ya. Jadi kita meratain bawahnya juga masih ada sisa gula apa ya. Karena saya pakai gulanya agak kasar. Kalau teman-teman punya ini gulanya dihancurin aja dulu ya. Nah ini dia, kita mau campurin sedikit demi sedikit ya. Terus kita aduk rata dengan cara manual
ya. Oke, nanti untuk cheese-nya cheese crumb-nya kita masukin terakhir kalau sudah semuanya masuk ya. Masukin sedikit ya, biar hasilnya bagus. Oke, saya masukin sedikit tadi dulu, terus masuk aduk. Kalau udah masuk putihnya udah lebih enak, lebih agak lebih apa ya, cair ya, tapi nggak cair banget ya. Gitu. Aduknya pokoknya lebih enak deh. Saya suka kalau udah di sesi yang seperti ini ya, suka ngaduknya. Nih kita aduk rata ya sampai dia rata banget, terus biar hasilnya bagus. Oke, nah kita masukin lagi sampai semuanya tercampur dengan baik ya. Kita masukin sedikit aja, jangan terlalu banyak semua, takutnya nggak rata nantinya ya. Karena saya pernah tuh bikin kue nggak rata, hasilnya jadi aneh bin ajaib. Ya maklum kan masih coba-coba ya, namanya juga apa ya, konsep abal-abal kali ya. Konsep abal-abal kan ada tuh ya, tapi dia jago masak memang, bukan seperti saya. Saya memang benar-benar baru otodidak belajar di sini ya, selama di Saudi, karena waktunya banyak. Setelah pulang dinas itu waktu yang tersisa cukup lumayan banyak, jadi makanya saya manfaatin untuk saya bikin kue. Lumayan dari hasil bikin seperti ini, ada yang pesen pizza, ada yang pesen kue malmon, apalagi kalau di hari raya ya. Biasanya saya pesen orang Saudi ya, mereka biasa pesen sampai 4 kilo ya, itu sampai saya capek bikinnya. Tapi hasilnya enak. Lumayan jadi usaha ya, teman-teman juga bisa tuh di rumah selama, apalagi kalau di pandemi gini kan banyak keluhan kerjaan, nggak usah putus asa. Apa yang teman bisa lakuin kayak bikin nasi tiwel ya, dibungkus daun, atau nasi bakar, lauknya cuma tempe, tahu, sambal, lalapan, terus di dalamnya ada ikan teri semua ya, itu bisa dijadiin usaha ya. Jadi semuanya bisa kita lakuin demi anak-anak ya, nggak perlu putus asa. Semoga pandemi COVID ini bisa cepat berlalu ya, dan semua aktivitas perekonomian kita bisa kembali lancar seperti dulu lagi. Nah ini cheese-nya kita masukin ya, cheese-nya saya masukin, terus baru kita aduk rata lagi ya. Oke, kita aduk rata lagi. Terus jangan lupa teman-teman, untuk baking pan-nya sudah saya siapin ya. Jadi saya alas pakai kertas roti di bawahnya sama pinggirnya. Tapi kalau pinggirnya teman-teman nggak alasin nggak apa-apa, dikasih mentega atau untuk bumbu ya. Tapi saya biasa sih saya tempelin kertas roti juga pinggirnya, biar gampang lepasnya, nggak ada yang lengket di layar kita. Ini kita aduk rata. Terus juga jangan lupa teman-teman, ovennya kita sudah panasin di suhu 160 ya, karena saya pakai oven listrik dan saya sudah ada termometer oven, jadi saya bisa bisa ngecek suhunya. Jangan lupa teman-teman usahain beli termometer oven listrik, harganya cukup murah di Lazada ya, nggak perlu yang bilang mahal-mahal ya. Karena kayak oven saya listrik itu ya, saya taruh di suhu 150 itu jadinya 200 lebih ya, 220. Coba bayangin gimana nggak kuenya hangus ya. Nah sekarang karena saya sudah punya termometer oven, puji Tuhan, yang sudah saya order dari Amazon ya. Nah sekarang jadi saya tahu tuh ternyata suhu 120 itu jadinya 160 ya. Oke tuh, makanya bedanya jauh banget kan, seperti itu. Nah makanya saya cuma pakai suhu untuk oven listrik saya 120, tapi di termometer ovennya itu jadinya 160. Kalau teman-teman pakai oven kayak yang di sini, yang di bawah, yang di dapur ya, itu kan pakai Fahrenheit ya. Nah itu ada ukurannya ya. Kalau 325 itu nanti dia jatuh-jatuh bisa
Kalau 250 Fahrenheit itu jadinya 130 derajat Celcius ya, karena kita butuh 160-165, artinya kita taruh di 325 Fahrenheit ya. Itu kita panggang selama 1 jaman ya. Oke, nanti kalau itu baru kita, kalau kuenya sudah wangi, sudah kelihatan coklat ya, nah itu boleh kita tusuk tuh kalau sudah 1 jaman pakai tusukan gigi, tapi yang bersih ya, tusukan gigi atau tusukan sate. Nah kita lihat tuh kalau misalnya masih basah, artinya kue kita masih belum rata matangnya. Nah ini dia baking pan-nya sudah saya alasi dengan kertas roti, sampingnya juga sama. Kalau teman-teman nggak mau berarti pakai mentega terus ditaburin tepung ya. Saya pakai kertas roti aja biar gampang ya. Oke, nah ini kalau bisa, kalau menurut Chef Agung atau siapa ya saya lupa, itu dituangin adonannya itu lebih tinggi. Saya lupa tuh, saya tuangin adonannya rendah supaya untuk gelembung-gelembungnya itu sedikit jadinya. Nah ini karena saya naruhnya terlalu rendah, jadi gelembungnya banyak, makanya saya ketok-ketoknya cukup lama ya sampai udaranya itu. Nah kata Chef Agung itu menurut Chef Yongki ya, saya lupa ya, itu harus lebih tinggi supaya untuk menghindari gelembung-gelembung udaranya ya, seperti itu aja sih ya. Nanti kalau sudah kita tuang, kita ketok-ketok aja supaya gelembungnya keluar, atau kita bisa aduk pakai spatula ya supaya gelembungnya bisa pecah. Oke, supaya tuh pori-pori rotinya itu nggak besar ya, seperti itu. Saya ada sih oven yang di bawah itu pakai Fahrenheit, cuma saya males turunnya karena di Saudi itu lagi dingin banget teman-teman ya. Sekarang itunya suhunya tuh 2 derajat, aduh kayak freezer, asli kayak freezer ya. Saya dinas malam agak susah juga karena dinginnya minta ampun ya, makanya saya tidur nih pakai sweater, pakai jaket juga, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, udah kayak orang mau perang ya, biar anget ya, sama pakai selimut 2. Aduh dinginnya minta ampun deh ya, suhunya 2 derajat. Makanya airnya juga saya panasin dulu kalau mau mandi. Nah ini kita ketok-ketok supaya gelembung udaranya keluar ya. Tuh. Oke, supaya gelembung udaranya ini bisa keluar dengan baik tuh, pecah tuh ya. Nah makanya kalau teman-teman mau nuangin adonannya agak harus lebih tinggi ya, supaya untuk menghindari gelembungan udaranya ini. Keluar dia. Nah saya kocok-kocok aja deh ya, bantu mecahin gelembung udaranya ya. Oke, supaya dia bisa tetap kita panggang ya. Oke, kita bersihin ayam ya. Udah capek-capek ngocok ya. Tuh, mungkin bisa dapat 1 potong tuh ya, jadi saya bersihin dulu Sekarang saya mau ketok lagi biar lebih yakin dan pede ya. Terus baru kita mau panggang sekarang. Kita panggang sekarang ya. Ovennya sudah saya panasin. Oke, di suhu saya pakai Elekta tuh nih. Ini gue pesennya dari Amazon. Suhunya sudah saya panasin ya, ovennya di suhu 150 tuh dia ya. Ini dia tuh termometer ovennya ya, tuh ya. Nah kita mau panggang sampai kuenya matang. Yuk kita tunggu.
Nah, ini dia kuenya sudah mulai matang ya. Tuh, ya saya mau cek. Tapi ternyata kayaknya belum. Kita mau tutup lagi. Oh, masih belum, kita mau tutup lagi. Ya. Walaupun hasilnya belum sempurna, kita coba terus sampai bisa. Nah, kuenya ini udah matang. Ya, kita mau angkat. Dan ini dia hasilnya. Ya, tuh lihat cheese-nya di bawah. Cheese crab-nya. Nah, ini di bawah kita mau potong-potong sekarang. Ya. Terus kita langsung cobain. Saya mau potong panjang aja deh. Saya mau nyanyi aja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nah, ini dia hasilnya jadi panjang seperti ini. Saya mau potong kotak-kotak ya, biar langsung bisa masuk satu mulut. Jadi nggak perlu pakai dikecilin lagi, langsung kita masukin ke dalam mulut saya. Dan kita langsung cobain ya. Ini dia tuh kuenya. Ya, mantap. Nah, ini dia nih teman-teman. Saya mau buat kotak-kotak kayak gini, maksud saya. Kalau mau dipotong segitiga gitu kan. Satu kue saya cuma dapat berapa potong ya? 8 potong. Saya potong lagi jadi 16 potong. Ya. Ini lumayan. Untuk jatah saya selama berapa hari ya? Kalau saya nggak bawa dinas buat bagi-bagi temen, ya 4 harian 5 harian lah, baru kita coba lagi resep yang lain. Nah, ini dia kuenya siap untuk dicoba ya. Tuh lihat teman-teman ya, hasilnya dipotong-potong kotak seperti ini, imut seperti saya. Mantap. Teman-teman harus coba. Nah, jangan lupa tolong di like, di komen, di share, please, di subscribe juga. Yuk kita coba. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau tes nih untuk cheesecake-nya, rasanya enak atau enggak ya. Nih ya, sudah saya potong-potong kecil supaya bisa langsung masuk ke mulut saya. Yuk kita coba. Ini dia kuenya. Selamat mencoba. Enak. Nah, ini kamar saya ya, walaupun saya Kristen, saya kerja di Saudi sudah lama ya. Kita boleh beribadah, yang penting kita saling menghormati. Oke? Enak. Ya, jangan lupa di like, di komen, di share ya, dan di subscribe, please. Tuhan Yesus berkati supaya channel ini bisa berkembang ya. Oke? Teman-teman harus coba. Manisnya pas, kejunya juga berasa ya, walaupun kurang banyak. Karena modalnya kurang. Ya, nih rasanya enak, manisnya cukup ya, nggak terlalu manis, karena kalau kue terlalu manis juga kan enak ya. Nih ya, teman-teman harus coba. Oke, resepnya mudah, buatnya juga gampang ya, gampang susah, bukannya gampang. Oke, don't forget like, comment, and share. Tuhan Yesus berkati. Bye.